Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Triadi. Saya dari Teknik Pertanian Angkatan tahun 2023 dengan NIM 05021282361. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem irigasi mikro pada lahan pertanian di pedesaan dan di perkotaan. Irigasi memegang peranan penting dalam mendukung pertanian dan penghijauan. Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan air dan keterbatasan sumber daya, kita dituntut untuk menggunakan air secara lebih efisien. Salah satu solusi yang kini banyak dikembangkan adalah irigasi mikro. Irigasi mikro merupakan sistem pengairan yang menyalurkan air langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil dan terkontrol. Contohnya adalah sistem tetes dan mikro sprinkle. Teknologi ini mampu menghemat penggunaan air, meningkatkan hasil tanaman, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana penerapan irigasi mikro di wilayah pedesaan dan perkotaan. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah perbedaan pendekatan tentang tantangan yang dihadapi, serta cara mengevaluasi dampaknya. Di wilayah pedesaan, irigasi mikro umumnya diterapkan pada lahan pertanian seperti kebun sayur, kebun buah, dan tanaman pangan. Sumber air yang digunakan berasal dari sumur, sungai, embung, atau air hujan. Air dialirkan melalui pipa dan selang tetes langsung ke akar tanaman, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Sistem ini membantu pertanian menghemat air, tenaga, dan waktu, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen. Sementara di wilayah perkotaan, irigasi mikro banyak diterapkan pada tanaman kota, pekarangan rumah, rooftop garden, dan pertanian urban. Sistem ini sering dikombinasikan dengan teknologi otomatis seperti timer digital dan sensor kelembapan tanah. Dengan sistem ini, penyiraman dapat dilakukan secara terjadwal dan tepat sesuai kebutuhan tanaman, sehingga lebih praktis dan efisien. Dalam penerapannya, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ketersediaan air dan kualitas air. Dua, karena air yang kotor dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran. Lalu, adalah jenis air tanaman dan kondisi tanah yang menentukan kebutuhan air. Selain itu, tekanan dan debit air, biaya instalasi, serta kemampuan penggunaan dalam pengoperasian dan merawat sistem juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan irigasi mikro. Pendekatan penerapan irigasi mikro di pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan. Di pedesaan, sistem dirancang sederhana, ekonomis, dan mudah dirawat agar dapat dioperasikan secara mandiri dan oleh petani. Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi penggunaan air. Sementara itu, di perkotaan, pendekatan lebih menekankan pada otomatisasi, estetika, dan efisiensi ruang, sehingga sistem irigasi dapat mendukung keindahan tanaman sekaligus memudahkan perawatan. Meski memiliki banyak manfaat, penerapan irigasi mikro juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah biaya awal yang relatif tinggi, resiko penyumbatan saluran, serta keterbatasan pengetahuan pengguna. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan teknis, penggunaan filter air, perawatan rutin, serta dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk bantuan alat dan juga pendampingan. Dampak penerapan irigasi mikro dapat dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, evaluasi dilakukan dengan mengukur penghematan air, peningkatan hasil panen, serta peningkatan penurunan biaya operasional. Sedangkan secara kualitatif, dampaknya dapat dilihat dari kepuasan pengguna, kemudahan perawatan, serta dampak positif terhadap lingkungan, seperti berkurang erosi dan limpasan air. Sebagai penutup, irigasi mikro merupakan solusi inovatif yang efektif untuk mengatasi tantangan pengelolaan air, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Dengan perencanaan yang matang dan penerapan yang tepat, teknologi ini mampu mendukung pertanian berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.